Ada seorang Habib yang katanya dibunuh oleh orang-orang murtad. Orang-orang murtad ini berniat untuk membakar jasad si Habib tersebut. Lalu keajaiban muncul, teman-teman ya. Jasad si Habib ini tiba-tiba terbang, ya, seakan-akan dibawa oleh para malaikat. Ketika jasad tersebut terbang sampai ke atas, gunung katanya tiba-tiba terbuka. Lalu jasad ini masuk ke dalam gunung. Setelah jasadnya ini masuk, teman-teman, ya, gunung itu ya tertutup kembali. Jadi setelah mau dibakar, ternyata jenazah beliau melayang sendiri, seakan-akan di situ ada malaikat yang membawa jenazah beliau. Jadi mayat beliau itu terbang sendiri sampai ke atas gunung ini. Jadi ceritanya gunung ini terbuka dan jenazah beliau masuk sendiri. Setelah jenazah beliau masuk ke makam ini, gunung ini tertutup sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada dua lagi teman-teman video random yang akan kita simak dari cerita para Habib. Dan menurut saya kalian harus simak ini sampai selesai, karena cerita kedua video ini ya Allah ya, super luar biasa. Dan khusus untuk para mukibbin teman-teman, seandainya mereka sedikit saja mau menggunakan akal sehat mereka, maka mereka harusnya sadar teman-teman. Ternyata ya, orang yang selama ini mereka sanjung-sanjung, puja-puja teman-teman ya, kualitasnya ya seperti ini teman-teman ya, nol besar ya. Melalui cerita-cerita mereka ini saja, para Habib-Habib ini, menurut saya pribadi nggak layak untuk diberikan panggung-panggung ceramah teman-teman. Karena cerita-cerita mereka ini ya murni hanya pembodohan ya, untuk menaikkan derajat dari leluhur-leluhur mereka. Bahkan cenderung cerita-cerita mereka ini menjurus kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla teman-teman. Ya, baik. Ini cerita yang pertama, teman-teman. Jadi di kota Tarim ada seorang Habib yang katanya dibunuh oleh orang-orang murtad, ya. Kemudian setelah dibunuh, orang-orang murtad ini berniat untuk membakar jasad si Habib tersebut. Lalu keajaiban muncul, teman-teman ya. Jasad si Habib ini tiba-tiba terbang, ya, seakan-akan dibawa oleh para malaikat, kata yang bercerita di video ini. Ketika jasad tersebut terbang sampai ke atas, gunung katanya tiba-tiba terbuka. Entah gunung apa yang ada di kota Tarim. Gunung tersebut terbuka, lalu jasad ini masuk ke dalam gunung. Jasadnya masuk ke dalam gunung. Setelah jasadnya ini masuk, teman-teman, ya, gunung itu ya tertutup kembali. Dan sampai sekarang makam dari si Habib tersebut ada di dalam gunung, teman-teman. Ini bagi para mukibbin, teman-teman, yang kurang mau menggunakan akal sehatnya, ya pasti terkagum-kagum, teman-teman. Luar biasa cucu Nabi katanya. Coba kita simak video yang pertama, teman-teman. Ini video yang pertama. Jangan lupa nanti simak video yang kedua yang lebih parah lagi, teman-teman. Dan ceritanya beliau ini setelah dibunuh, jenazah beliau mau dibakar oleh kaum murtad. Nah, jadi setelah mau dibakar, ternyata jenazah beliau melayang sendiri, seakan-akan di situ ada malaikat yang membawa jenazah beliau. Jadi mayat beliau itu terbang sendiri sampai ke atas gunung ini. Jadi ceritanya gunung ini terbuka dan jenazah beliau masuk sendiri. Setelah jenazah beliau masuk ke makam ini, gunung ini tertutup sendiri. Itu adalah salah satu cerita yang diceritakan oleh orang-orang Tarim. Dan itu adalah mungkin salah satu karomah beliau. Karomah. Dan katanya beliau ini punya keturunan, yaitu yang mana kabilah sekarang Al-Khotib. Jadi kabilah Al-Khotib yang ada di Tarim yang kita kenal, semuanya itu menyambung ke beliau ini. Jadi beliau ini adalah datu oleh kabilah Al-Khotib. Dan begitulah sedikit sejarah tentang beliau. Jadi ini menurut cerita orang-orang Tarim katanya, teman-teman ya. Orang-orang Tarim. Entah siapa yang bercerita ini, teman-teman ya. Sumbernya dari mana ya. Lalu yang bercerita ini menyebutkan mungkin inilah karomah dari beliau ya. Karomah apa, teman-teman? Orang yang sudah meninggal dunia ya. Coba perhatikan sabda Rasulullah ya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salatah, shadaqatin jariyah aw amalin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah ya. Jika manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, teman-teman. Terputus amalannya, catat ya, kecuali dari 3 jalan, yaitu dari sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, kemudian dari doa anak yang soleh. Makna terputus, teman-teman ya, terputus amalannya, kata Rasulullah, jika seorang sudah meninggal dunia, maknanya berarti orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi, teman-teman ya. Apalagi menunjukkan karomahnya
Lah ini sudah meninggal dunia ya, dari kalangan mereka para kabib-kabib ini, teman-teman ya, masih mampu mengeluarkan karomah katanya. Ini jelas yang saya katakan bertentangan dengan hukum-hukum Islam, teman-teman. Ya, mana orang yang sudah meninggal dunia, jangankan bisa ya mengeluarkan karomah, apalagi membantu orang ya mengabulkan doanya. Kan banyak tuh ya di luar sana ya orang-orang yang datang ke kuburan wali katanya untuk bertawasul agar doanya katanya mudah disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, agar mudah terkabulkan. Ya, jangankan menolong orang lain, teman-teman ya, menolong dirinya sendiri saja orang yang sudah mati tidak bisa, teman-teman ya. Makanya saya khawatir, teman-teman ya, orang yang sangat mengagung-agungkan kuburan, teman-teman, jatuh ke dalam perkara kesyirikan. Ya, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ya sejak zaman terdahulu sudah bersabda, teman-teman ya, laknatullahi 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara ya karena menjadikan kuburan-kuburan dari ya junjungan-junjungan mereka sebagai tempat ibadah, teman-teman. Dan hari ini terjadi umat Islam menjadikan kuburan-kuburan ya orang-orang soleh yang mereka anggap sebagai wali tempat-tempat beribadah, teman-teman. Gimana nggak dikatakan ya mereka menjadikan kuburan-kuburan tempat beribadah? Wong mereka berdoa di situ, bertawasul di situ. Berdoa itu mutlak yang berhak mengabulkan adalah Allah Azza wa Jalla. Kok bisa dikait-kaitkan ya berdoa melalui perantara orang yang sudah mati? Sedangkan orang yang sudah mati itu, teman-teman, jangankan menolong orang lain, membantu dirinya sendiri saja tidak bisa. Dan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah yang tadi. Ya, jika seorang sudah meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalan. Yang namanya terputus, teman-teman, berarti orang sudah mati, ya tugasnya bukan beramal lagi, tapi menerima balasan dari apa yang pernah dia perbuat selama dia hidup di dunia. Dari situ saja sudah jelas bertentangan, teman-teman ya. Baik, kita masuk di cerita kedua. Ini juga luar biasa, teman-teman ya. Jadi ada seorang wali yang katanya di liang lahatnya menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Entah ini maksudnya ya ketika sudah meninggal dunia lalu digali kuburannya, tiba-tiba dia dilihat di situ sedang membaca Al-Quran. Ya, karena ada cerita kabib yang lain, teman-teman ya. Ada seorang wali yang sudah meninggal dunia puluhan tahun, namun ketika digali kuburannya, terlihat dia di situ sedang duduk di kursi emas dan membaca Al-Quran. Ya, atau mungkin maksudnya ini wali ini sebelum dia meninggal dunia, ya dia sudah mempersiapkan liang lahatnya untuk kematiannya nanti. Lalu ya dia sering membaca Al-Quran di situ. Ya, namun yang mencengangkan, teman-teman ya, dia menghatamkan Al-Quran di liang lahatnya ini, entah mungkin dalam waktu 1 hari, 1 jam, 7.000 kali, teman-teman. Ya Allah. Lalu diceritakan ya kepada seorang habib bahwa ya wali perempuan ini menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Lalu habib ini merasa iri, teman-teman ya, merasa iri dan nggak mau kalah. Ya, dia mengatakan ya perempuan saja mampu melakukan seperti itu ya, hatam Al-Quran 7.000 kali. Ya, maka si habib ini katanya, teman-teman, saking bertekadnya untuk mengalahkan wali perempuan ini, dia katanya setiap malam menghatamkan Al-Quran 8.000 kali. Coba bayangkan ya, hatam Al-Quran dalam satu malam 8.000 kali, teman-teman. Apa nggak kebangetan ini bohongnya, teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya. Rabi'atul Adawiyah itu 7.000 kali hatam Al-Quran di liang lahatnya. Seorang perempuan 7.000 kali khatam Al-Quran dalam liang lahat. Ketika disampaikan ceritanya Rabi'atul Adawiyah di hadapan Al-Habib Mustafa Al-Muhdar, Al-Habib Mustafa Al-Muhdar cemburu dengan makna yang baik. Itu perempuan 7.000 kali khatam Al-Quran di liang lahatnya. Saya laki-laki, izin kalau saya sama harus lebih. Maka diriwayatkan Al-Habib Mustafa Al-Muhdar 8.000 kali khatam Al-Quran dalam liang lahatnya. Nah, mau kalah sama seorang perempuan Rabi'atul Adawiyah. Jadi wali perempuan ini, teman-teman, entah maksudnya sudah meninggal dunia, lalu ketika digali kuburannya terlihat di situ dia sedang membaca Al-Quran dan hatam 7.000 kali. Karena ada soalnya ceritanya yang seperti itu. Habib sudah puluhan tahun meninggal dunia, namun ketika digali kuburannya dia terlihat duduk di atas kursi emas dan sedang membaca Al-Quran. 7.000 kali, bayangkan. Lalu cerita ini disampaikan ke salah satu habib, teman-teman, dan habib ini katanya merasa iri. Ya, kok perempuan mampu melakukan itu, maka saya harus lebih, katanya. Dan habib ini katanya di liang lahatnya menghatamkan Al-Quran setiap malam 8.000 kali.
Kalau ini maksudnya teman-teman ya, orang ini sudah meninggal dunia, lalu dia ketika digali kuburannya terlihat dia di situ membaca Al-Qur'an dan sampai hatam 7.000 kali, maka ini jelaskan, sudah kita jelaskan di awal, bertentangan dengan hadis Nabi, yaitu orang yang sudah meninggal dunia tugasnya bukan beramal lagi teman-teman, tapi menerima pembalasan atas amal yang pernah dia lakukan ketika dia di dunia. Lah ini kok teman-teman ya saling berlomba-lomba ini. Ya, ada yang 7.000 kali hatam setiap malam di liang lahatnya, ada yang 8.000 kali, teman-teman. Tapi kalau maksudnya ini, ya si Habib ini sudah mempersiapkan liang lahatnya sebelum dia meninggal dunia, lalu di situ dia setiap malam menghatamkan Al-Qur'an, ini juga nggak benar, teman-teman. Ya, nggak benarnya di mana? 8.000 kali satu malam hatam Al-Qur'an. Coba bayangkan nih, ada yang 8.000 kali, ada yang 7.000 kali, teman-teman. Siapa manusia normal, teman-teman, yang mampu hatam Al-Quran 8.000 kali dalam satu malam, teman-teman? Ya Allah. Coba sebutkan saya riwayat dari para sahabat Nabi yang jelas mereka itu dijamin surga, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah, atau para Nabi, para Rasul yang lain. Ada nggak riwayat sahihnya misalkan Nabi ini, Rasul ini setiap malam hatam Al-Quran sampai ratusan ribu kali, atau minimal lah 1.000 kali, teman-teman. Lah ini Khabib, ya Allah, teman-teman ya. Cerita mereka ini memang betul-betul ya merusak otak, merusak akal, teman-teman ya. Orang akan semakin bodoh, teman-teman ya, mendengar cerita-cerita seperti ini. Apalagi kalau hanya manut-manut, teman-teman ya. Bodohnya di mana? Ya bodoh namanya kalau orang percaya cerita-cerita seperti ini. Ya tidak mau menggunakan otaknya, teman-teman ya. Apa mungkin orang bisa hatam Al-Qur'an 8.000 kali dalam satu malam, teman-teman ya? Gimana cepatnya nih baca Al-Qur'an? Ya Allah, teman-teman. Ya tapi kalau kita pikir yang nggak ada yang aneh, teman-teman. Kalau dari cerita-cerita mereka ini, semua mungkin terjadi. Wong Bahar Smith saja pernah cerita. Ya, ada seorang Habib satu kali duduk, dia bisa membaca surah Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk katanya. Ya, satu kali duduk itu ya berapa menit atau berapa jam, teman-teman? 90.000 kali. Ya Allah, ya Tuhan. Inilah teman-teman ya. Kalau orang nggak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, kemudian ijma' qiyas dan cerita-cerita yang sahih, teman-teman ya, maka orang akan mudah terpedaya dengan cerita-cerita seperti ini. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran ya, selalu mengembalikan perkara agama ini kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi yang sahih atau sunnah Nabi, teman-teman ya, kemudian ijma' qiyas dan cerita-cerita yang sahih, teman-teman, maka kalian akan temukan ya cerita-cerita seperti ini adalah cerita-cerita dusta, teman-teman ya. Kenapa? Kita akan menemukan bandingannya, teman-teman ya. Wong para sahabat Nabi saja tidak mampu, tidak pernah teriwayatkan mereka menghatamkan Al-Quran dalam satu malam sampai 8.000 kali, teman-teman. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, orang-orang di negeri kita ini banyak yang mengaku bermazhab Syafi'i, teman-teman ya. Setiap bulan Ramadan, teman-teman, diriwayatkan beliau hanya menghatamkan Al-Quran dalam satu hari itu ya, ada riwayat yang mengatakan 2 kali atau 3 kali, teman-teman. Artinya dalam 30 hari bulan Ramadan sampai selesai ya, maksimal Imam Syafi'i hanya mampu menghatamkan Al-Quran ya 60 kali atau 90 kali, teman-teman. Nah ini Habib, teman-teman, yang kita nggak tahu apa kiprahnya ya di Islam ini ya, mana karya-karya mereka, karya tulis mereka yang terkenal, yang fenomenal, teman-teman, sampai dikenal oleh dunia ya, mampu menghatamkan Al-Quran 7.000 kali ya, 8.000 kali di dalam liang lahatnya lagi katanya, teman-teman. Ya Allah, ini kasihan lihat para mukibin ini ya, kok nggak mau berpikir dengan akal sehat, teman-teman ya. Mana ada manusia ya sehebat itu hatam Al-Quran 8.000 kali satu malam. Sini saya tantang, siapa wali-wali mereka itu yang memang betul bisa menghatamkan Al-Quran 8.000 kali. Jangan 8.000 kali ya, 100 kali saja satu hari satu malam ya. Sini saya mau tantang mereka, kalau memang mereka betul punya karomah dan kehebatan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, 8.000 kali, 7.000 kali lah ya, kelihatan banget kalian ini pembohong ya. 100 kali sajalah. Saya tantang, coba siapa wali yang paling alim dari kalangan para Khabib-Khabib ini, hatamkan Al-Quran 30 juz ya, dalam satu hari satu malam 100 kali. Ini kita buktikan ini. Ya Allah, teman-teman ya. Taib. Mungkin itu saja yang bisa kita share-share, teman-teman ya. Semoga akal kita, hati kita, otak kita semakin terbuka, teman-teman ya, dengan melihat video-video double seperti ini, teman-teman. Dan harusnya para mukibin, saya berharap sadar ya, melihat seperti inilah kualitas dari orang-orang yang selama ini kalian puji. Kalian hanya dibodoh-bodohi, teman-teman ya, terutama bagi para
mukibin, teman-teman. Ya itu saja teman-teman ya. Kita bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.